Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kini saatnya kita akan berbagi materi mengenai ayah peduli yang diulas oleh Bapak Deddy Martoni SPD. Beliau adalah Direktur Nurul Fikri Education, Training and Consulting atau Netrako. Tips yang pertama dari beliau yaitu menciptakan suasana ubudiyah. Peranan ayah dalam membangun suasana kondusif untuk melaksanakan ibadah sangatlah besar. Beliau berupaya mengajak anak-anaknya untuk menegakkan sholat fardu secara berjamaah, baik di masjid maupun di rumah. Setiap ba'da maghrib, terutama ketiga anak yang telah duduk di bangku SDIT Nurul Fikri atau Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri, dibiasakan tilawah Al-Quran. Beliau berupaya melatih mereka melakukan saum sunnah walaupun agak jarang. Beliau juga berupaya untuk menghidupkan Ramadan dan mengenalkan ibadah haji. Tips yang kedua yaitu menciptakan suasana ilmiah. Beliau teringat betul ucapan Asy-Syahid Hasan Al-Banna tentang pentingnya ditumbuhkan sikap mencintai ilmu melalui membaca sejak dini. Beliau membuat perpustakaan keluarga walaupun sederhana di rumahnya. Salah satu metode yang beliau gunakan adalah storytelling. Beliau kumpulkan mereka, putra-putrinya, lalu bercerita dengan ekspresi yang menarik. Cerita tersebut diambil dari buku yang ada di perpustakaan keluarga. Ketika sedang seru-serunya, lalu beliau cut. Jika kalian ingin tahu kelanjutan isi cerita ini, silahkan cari buku di perpustakaan. Beliau sebutkan judul dan pengarangnya. Beliau ajak mereka untuk belajar bersama walaupun cuma setengah jam. Tentu saja mereka senang. Memang salah satu kunci sukses di dalam membelajarkan anak adalah suasana enjoyable atau menyenangkan. Dengan begitu, diharapkan tercipta iklim dan budaya belajar di dalam diri anak-anak. Beliau pun berupaya meluangkan waktu untuk mengajak istri dan anak-anak melakukan wisata ilmiah. Kegiatan wisata ilmiah menerapkan prinsip belajar sambil bermain. Beliau pernah mengajak mereka putra-putrinya ke Museum Iptek dan Keong Emas di Jakarta. Program televisi seperti Galileo saat itu dan kuis anak-anak dan juga Discovery dan sebagainya juga beliau manfaatkan. Pendek kata, banyak sekali kreasi yang dapat diciptakan agar anak-anak tumbuh di dalam dirinya sikap dan perilaku ilmiah. Tips yang ketiga yaitu melatih hidup tertib dan disiplin. Nah, ini dia yang perlu kerjasama dengan istri. Beliau salut sekaligus bangga dengan istrinya yang jebolan IKIP Jakarta. Istrinya pintar betul untuk menciptakan ketertiban dan disiplin kepada anak-anak mereka. Anak-anak bisa tertib dan disiplin dalam menonton televisi umpamanya. Mereka boleh menonton televisi hanya pada hari tertentu, jam tertentu, dan acara yang telah ditentukan. Ini berlaku juga buat beliau selaku kepala keluarga, bukan main. Beliau hanya tinggal dukung saja. Beliau juga kerjasama dengan istri dan anak-anak beliau dalam menumbuhkan ketertiban dan kedisiplinan dalam keluarga. Ide ini diperkuat setelah beliau mengikuti pelatihan quantum learning
di Yayasan Buah Hati miliknya Mbak Neno Warisman. Dan beliau juga sudah boleh melatih quantum learning sebagai trainer tentunya. Untuk membuat peraturan di keluarga, maka beliau adakan musyawarah keluarga atau istilah kerennya family conference. Masing-masing anggota keluarga boleh mengeluarkan brainstorming atau curahan gagasan. Setelah itu, dirumuskan dan disepakati aturan main di dalam keluarga. Lalu bersama-sama melaksanakan jadwal yang telah disepakati bersama. Biar nggak lupa anak-anak, selalu beliau ingatkan. Family conference dilakukan sebulan sekali untuk membicarakan hal-hal penting yang perlu diputuskan bersama, agar mereka terbiasa mengenal, memahami, dan tumbuh sikap mau membantu kesulitan keluarga. Tips yang keempat yang tidak kalah penting yaitu menciptakan suasana amal soleh. Melibatkan anak-anak beliau di dalam pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan kamar, membersihkan WC atau toilet, membersihkan perpustakaan, membersihkan halaman rumah, dan lain-lainnya merupakan wujud kepedulian beliau sebagai pemimpin keluarga. Mereka juga harus memiliki kepedulian terhadap nasib dan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudaranya, temannya, tetangganya, dengan menunjukkan sikap empati dan sikap mau membantu. Dan untuk menghadapi tantangan masa depan yang lebih sulit, lebih kompetitif, beliau menyuruh mereka untuk mengikuti berbagai keterampilan atau peningkatan skills yang dapat mereka pergunakan jangka pendek maupun jangka panjang dalam kehidupan mereka di masa depan, seperti kursus berenang, kursus bela diri, kursus bahasa Inggris, dan kursus informasi yang lainnya. Tips yang kelima yaitu menciptakan hubungan yang hangat atau interaksi mawaddah warahmah. Beliau menyempatkan untuk bermain dan bersenda gurau bersama putra-putri beliau. Beliau mengajak bersilaturahim ke kerabat, bersilaturahim ke tetangga, dan juga bersilaturahim ke teman-temannya. Bahkan kepada para ulama dan tokoh Islam setempat. Untuk ulama dan tokoh Islam, beliau berharap akan tumbuh di dalam diri anak-anaknya rasa kasih dan sayang, yang pada gilirannya akan lahir sikap mengidolakan ulama ataupun tokoh Islam tersebut. Menjalin komunikasi interaktif dengan pihak sekolah, seperti guru mereka, kepala sekolah mereka, ataupun bahkan pesuruh sekolahnya, dan bahkan kepada satpam atau security sekolah. Kerap kali beliau tekankan kepada putra-putrinya untuk mengharapkan tumbuh rasa hormat dan sayang kepada orang yang lebih tua dari mereka, tanpa memandang status sosial mereka. Mudah-mudahan sikap peduli ini membuahkan hasil di kemudian hari. Insya Allah, beliau dapat menyumbangkan putra-putri terbaik untuk kejayaan Islam dan umatnya. Demikianlah sharing kita pada uraian pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.